Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berada di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri di Cindai Alus dan sedang bersama salah satu ustadz muda yang kami anggap istimewa dan kami minta kesediaannya untuk di podcast. Selamat datang Ustadz Yunizar. Alhamdulillah. Ini panggilannya sebenarnya siapa sih pempiannya? Apalah ya, tergantung yang memanggil siapa. Kalau misalnya yang dari A'la ke Adena itu kan paling Yunizar kayak itu aja. Cukup. Tapi kalau biasanya kalau dari Adena ke A'la tuh bisa abang, bisa kakak, bisa AA. Tergantung. Iya, jadi kalau kakawanan memanggilnya nama aja biasa. Nama aja. Nama lengkapnya siapa sih? Nama ulun Yunizar Ramadhani. Yunizar Ramadhani. Oke, tapi lebih dikenal dengan nama depan. Yunizarnya. Oke. Aslinya orang mana, Pin? Ulun aslinya Banjar. Orang Banjar, orang tua ulun itu kandangan dua-duanya. Cuman waktu lahirnya di Banjar. Tapi kemudian karena orang tuanya di kandangan, jadi kemudian dibawa balik ke kandangan sampai kelas 5 SD. Pas naik ke kelas 6 SD, Witan alhamdulillah punya kesempatan untuk pindah urban ya. Pindah ke kota ke Banjarmasin. Jadi akhirnya sejak itu tinggal di Banjarmasin. Tapi cuma setahun, habis itu masuk pesantren. Dan pesantrennya adalah Darul Hijrah Putra. Tahun? Waktu itu masuk tahun 1996. 96. Selesainya berapa? 7 tahun ya? Apa 6 tahun? 6 tahun ditambah 1 tahun masa pengabdian biasanya. Jadi ada program memang di pondok itu yang lulus setahun mengabdi gitu. Jadi lulusnya tahun 2002, habis itu setahun mengabdi, 2003 kuliah. Baru kuliah. Di Fakultas Usuluddin. Oh, IAIN waktu itu ya? Waktu IAIN. IAIN Antasari. Jurusannya? Jurusannya Akidah Filsafat. Nah, ini kalau pendengar dan penonton mendengar bunyi orang azan, karena memang kami sedang berada dalam pondok. Ya, kita sempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol. Terima kasih sekali. Dan di tengah sini ada sebuah buku ditunjukkan. Judulnya Akal, Joker, dan Generasi Bucin. Nah, itu judulnya ditulis oleh Yunizar. Lalu ada anak judulnya Pengantar Menuju Filsafat Islam. Nah, jadi judul atasnya sangat ringan, kekinian, ya, dengan bahasa-bahasa yang sangat populer. Nah, kemudian anak judulnya yang rodo-rodo serius sedikit. Saya ingin kita ngobrol sedikit lah tentang buku ini. Kemudian akarnya dari mana sebelum muncul buku ini nih? Ya, jadi memang pertama boleh dibilang awal mulanya kenapa ulun menulis buku itu gara-gara ulun merasa bahwa kada punya kemampuan apa-apa. Ulun merasa bahwa tidak punya keterampilan ulun nih. Mungkin entah kenapa Tuhan itu kada menciptakan tangan ulun nih untuk berkerajinan gitu. Jadi misalnya bertukang atau berkelayangan tuh kurang. Ulah-ulah yang bikin karya-karya seni itu kada bisa. Entah kenapa memasak apalagi misalnya juga kada bisa. Main musik juga kada bisa. Main bola juga kadang-kadang mudah jatuh kalau disenggol orang kan. Jadi ulun ini tidak punya kemampuan apa-apa. Nah, mungkin juga salah satunya faktor orang tua. Karena orang tua ulun itu dulu waktu ulun kecil. Ini kisahnya jauh banget masih jauh banget sampai ke belakang. Jadi orang tua itu hampir tidak pernah ngasih ulun palu atau misalnya kuas. Malah orang tua itu pulang kerja malah diserahi kami itu majalah Bobo. Suruh baca. Majalah Ananda zaman waktu itu. Suruh majalah tabloid fantasi. Jadi mainan-mainan ulun di situ. Nah, lalu kemudian setelah singkat cerita habis lulus kuliah segala macam, mengajar di pondok.
kadang-kadang kan ada waktu senggang gitu biasanya, ada waktu senggang sehingga akhirnya ulun berpikir coba menulis gitu. Menulis karena sering baca-baca majalah, jadi mungkin ya tulisannya sekitar kayak gitu. Kadang-kadang berkisah hari ini apa yang dikerjakan kita ceritakan gitu. Ya kebetulan juga ada ulun waktu awal-awal suka nulis tuh gara-gara zaman ada rame-ramenya blogspot dulu ya. Bikin blog gitu. Blogspot, WordPress kan belakangan. Dibikin blog dulu itu kan, blog itu kan nulis cerita-cerita seadanya gitu. Nah, lalu kemudian minat menulis itu masih sembarangan, tapi kemudian sadar bahwa ulun harus punya fokus tertentu nih menulis nih. Gak bisa kalau cuman cerita-cerita sembarangan gitu. Harus punya fokus tersendiri. Nah, kebetulan ulun ini masuk dulu jurusan akidah filsafat. Di mana-mana ulun cerita bahwa ulun ini sangat senang masuk ke jurusan itu. Walaupun ulun sampai hari ini bukan filsuf. Ulun bukan seorang filsuf dan bukan ahli filsafat juga. Jadi kalau misalnya ditanya-tanya mengenai filsafat mungkin kurang juga menjawabnya. Cuma senang gitu. Senang. Apalagi ketika membaca suatu pemikiran gitu kan, tiba-tiba oh begitu. Nah, jadi ketika ada oh begitukah, ternyata itu ada perasaan tertentu. Makanya senang banget dengan filsafat. Jadi lebih dengan filsafat tuh ulun hubungan ulun tuh kayak gitu. Jadi senang aja gitu. Ya kalau ahlinya enggak. Ahlinya kada. Nah, lalu kemudian ulun kemana-mana cerita bahwa ulun senang banget kuliah di akidah filsafat. Bahkan periode terbaik dalam hidup ulun itu adalah di kuliah di jurusan akidah filsafat. Masya Allah. Itu ulun sampai kemana-mana bilang kayak gitu. Nah akhirnya beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2020 itu kalau tidak salah sebelum pandemi itu ada kegiatan reuni kan. Kafusari, keluarga Fakultas Usuluddin. Betul. Kafusari itu kita ngumpul-ngumpul di situ, ketemu para dosen, para guru yang ngajar filsafat bahari. Ulun berpikir aku harus bikin sesuatu nih. Karena ulun akui bahwa belajar filsafat itu membuat hati itu damai gitu, menjalani hidup itu. Memang tetap ada masalah, tapi menjalaninya tuh kayak enteng aja gitu, menjalani hidup nih. Lebih banyak mensyukuri hidup kalau kita belajar filsafat itu. Nah, lalu akhirnya ulun ingin berterima kasih nih lawan Buhan Sidin nih dengan dosen-dosen. Aku harus bikin satu buku tentang filsafat, tentang Islam. Tapi bagaimana aku nulis buku filsafat? Aku ini kada pintar filsafat. Gitu. Nah, pas lagi kebetulan waktu itu ulun diminta sebagai alumni untuk bicara dengan mahasiswa baru di IAIN, di UIN waktu itu. Memperkenalkan jurusan akidah filsafat. Pertanyaannya tuh hampir sama. Apakah benar filsafat itu haram? Selalu begitu. Pertanyaan mahasiswa baru itu kan kayak gitu. Bujurkah apa filsafat itu haram? Ada yang bilang filsafat itu haram. Filsafat itu bikin jadi gila. Gitu. Nah, jadi akhirnya ulun menjawab seadanya. Kadang-kadang ngeles juga. Tapi kemudian mencari nih jawaban yang benar. Nah, dan salah satu yang ya mungkin kajian kecil lah yang ulun bikin, yang ulun buat, yang ulun laksanakan itu mendapatkan semacam kayak satu hipotesis lah, satu kesimpulan bahwa ternyata di awal-awal mula sejarah filsafat Islam, jadi filsafat Islam itu ternyata semacam kayak apa ya, upaya para ulama untuk menjelaskan agama secara rasional, kayak gitu. Makanya di awal-awal sejarah filsafat Islam itu para filsuf awal kayak Al-Kindi, Al-Farabi, sampai Ibnu Rushd itu yang para patetik ya, yang masyaiyah itu hampir rata-rata tulisan mereka selalu berbicara masalah memadukan antara agama dan filsafat. Gitu kan. Yang Ibnu Rushd paling gamblang itu, Faslul Maqal Fima Bainal Falsafah wa Syariah. Nah, jadi akhirnya ulun terpikir ini harus ulun tulis nih mengenai ini. Nah, jadi minat untuk menulis, kemudian ingin menyampaikan sesuatu kepada guru, para dosen, rasa terima kasih ulun. Ada pertanyaan dari anak-anak. Itulah yang akhirnya mau ulun putuskan untuk menulis buku tentang
pengantar menuju filsafat Islam. Iya. Pengantar kepada pengantar. Oke. Jadi ini target audiensnya justru orang biasa ya. Orang biasa dan yang diharapkan mungkin lebih apa istilahnya? Jangan anti sama filsafat. Jadi ternyata memang filsafat di awal, di satu sisi di dalam sejarah Islam kita itu filsafat digunakan untuk mempertahankan agama, malah untuk meningkatkan keimanan. Gitu. Di luar dari apa yang dituduhkan biasa. Jadi memang seperti kalau sekali lagi di mata para filsuf Muslim awal itu begitu. Dan di dalam bukunya Karen Armstrong itu kan disebutkan juga kayak gitu. Jadi para filsuf itu mencoba untuk menjelaskan agama secara rasional. Jadi ketika ditanya misalnya tentang hari kiamat, kayak apa hari kiamat tuh, jadi mereka harus menjelaskan secara rasional. Nah, dalam khazanah Islam kan kada punya itu. Mereka dapatnya dari Yunani. Nah, akhirnya diadopsilah filsafat Yunani dan mereka temukan ternyata banyak keselarasan nih antara ajaran Islam dengan filsafat Yunani. Nah, akhirnya ya jadilah filsafat Islam. Walaupun belakangan filsafat Islam kan ragamnya bermacam-macam. Betul. Nah, tapi ya di awal-awal seperti itu. Nah, jadi buku ini ya disajikan untuk itu, untuk menjelaskan bahwa ternyata filsafat Islam bisa mempertahankan agama, menjelaskan agama, dan ya mungkin salah satu artikel di dalam dalam buku ini itu salah satunya kayak menggambarkan kayak bagaimana Al-Kindi menakwilkan Al-Quran. Itu sangat filosofis sekali. Jadi katanya dalam Al-Quran itu kan ada bahwa pohon-pohon, tumbuh-tumbuhannya bersujud. Nah, ditakwilkan secara filosofis oleh Al-Kindi bahwa yang dimaksud sujud itu bukan sujud secara fisik, tapi mengikuti keteraturan alam. Seperti itu. Jadi begitu cara Al-Kindi memadukan antara filsafat dengan agama. Nah, di situ arahnya ke sana. Ya intinya memancing orang-orang khususnya generasi muda yang mungkin belum mengenal filsafat secara utuh. Jadi supaya mereka ya ternyata filsafat itu tidak seperti yang dibayangkan. Tidak seperti yang dituduhkan. Nih kalau boleh tahu nih, generasi bucin. Bucin ini singkatan dari apa itu? Butuh cinta. Budak cinta. Salah lagi. Memang kita bukan generasi bucin soalnya. Gimana itu? Kenapa jadi judul masuk dalam judul utama itu? Ada apa dengan mereka? Sebelum Ulun ini soal pemilihan judul. Jadi awalnya Ulun ketika mengirim ke penerbit naskah buku ini ke penerbit, judulnya yang di bawah ini, Pengantar Menuju Filsafat Islam. Jadi kata si editor, wah gak keren nih judulnya, gak menjual gitu kan. Karena mereka memang penerbit komersil kan. Gak menjual nih dan tidak menarik gitu. Gimana kalau kita ganti? Apa ya gitu, runding, akhirnya Ulun coba ajukan beberapa opsi. Nah, jadi akhirnya dipilih yang ini. Akal, Joker, dan Generasi Bucin ini mewakili judul-judul, beberapa judul yang ada dalam buku ini. Jadi buku ini sebenarnya terdiri dari kumpulan esai sebenarnya yang Ulun tulis pada dalam masa periode 2 tahun. 2 tahun dikumpulin jadilah buku. Nah, akal ini adalah salah satu yang dibicarakan di dalam buku ini, dalam satu esai. Kemudian jokernya itu ketika berbicara tentang hakikat manusia. Jadi waktu itu kan lagi rame-ramenya film Joker. Film Batman Joker. Film Joker yang si Joaquin Phoenix itu bintangnya. Nah, jadi waktu itu lagi heboh-hebohnya waktu itu nulis apakah betul mahasiswa manusia sejahat itu. Jadi dibicarakan dari sudut pandang filsafat. Nah, Generasi Bucin ini sebenarnya juga salah satu artikel di situ, bagian dari esai, satu esai dari buku ini. Jadi sebenarnya Generasi Bucin ini diambil dari satu esai judulnya Tasawuf untuk Generasi Bucin. Jadi bicara masalah tasawuf juga. Oke. Jadi waktu itu kisahnya ada salah satu santriwati di pondok ini, Pondok Bajura Putri, nanya, tasawuf itu apa? Bingung kan kita menjawabnya nih. Kalau kita ingin berteori kayak mahasiswa kada paham. Ketinggian. Sementara waktu itu kan di sela-sela pelajaran sebagian santriwati tidur. Sudah membosankan kan pelajaran. Jadi ulun harus mencari sesuatu nih. Nah, ulun ingat bahwa anak-anak ini anak-anak kelas SMA, umuran SMA lagi bucin-bucinnya. Gitu kan. Bucin ini ya bukan hanya mereka anak-anak generasi ini bucin gitu. Tapi juga memang waktu
si anak tadi bertanya itu memang lagi rame-ramenya istilah-istilah bucin tuh keluar di medsos. Bahkan di selebaran-selebaran. Misalnya ada iklan layanan masyarakat dari polisi itu yang bertulisan jatuh dari kendaraan itu lebih sakit daripada jatuh cinta kepadamu. Wah, itu kan ada yang kayak gitu. Jadi hati-hatilah di jalan. Iya. Habis itu lihat ada iklan dari universitas apa ya, perguruan tinggi apa lihat nih di Indonesia nih, bikin kayak gini. Berita tentang kelulusan mahasiswa setelah selesai ujian skripsi. Iya. Aku sudah sah jadi mereka sudah sah jadi sarjana. Kita kapan? Ya kayak gitu-gitu. Jadi memang generasi bucin tuh bukan cuma apa ya. Jadi kayak ada lagi rame, lagi populer waktu itu. Dan mungkin sampai sekarang sebagian masih ada. Iya. Nah, jadi akhirnya ulun menjelaskan apa itu tasawuf, ya jelaskan. Tasawuf itu ibaratnya ini. Tanya ke santri kan, kamu pernah jatuh cinta tidak? Iya. Aku pernah kada jatuh cinta. Pernah. Jadi santriwati kami ada yang jatuh cinta, dapat data kan. Oke, kayak apa rasanya? Nah, rasanya tuh ya seneng gitu, kangen lawan yang disayang. Iya. Bila ketemu tuh deg-degan, rasanya hendak inya terus. Gitu kan. Terus bila berpisah tuh rasanya sedih, hati tuh sakit banget bila berpisah, apalagi kalau putusan gitu. Iya. Pokoknya, nah perasaan-perasaan itu objeknya bukan lagi manusia, tapi Tuhan. Kalau dalam tasawuf nih ya. Dalam tasawuf, itulah tasawuf. Jadi perasaan-perasaan cinta. Jadi ibaratnya kalau tasawuf nih ya kayak semacam seni mencintai Tuhan. Terus sampaikan kayak gitu aja, sederhana itu. Iya. Tapi itu kena ya di anak-anak ya. Alhamdulillah lumayan kenanya, walaupun tentu mereka harus banyak baca buku lagi. Tapi setidaknya di kelas itu pada saat itu mereka terbayarkan pertanyaan mereka, terjawab pertanyaan mereka. Iya. Kan bahwa ya tadi tasawuf itu ya semacam. Karena memang ini tadi ya, bahwa setidak-tidaknya untuk umur mereka sudah ada jawaban. Kalau mereka ingin mencari lebih jauh, ada lagi jawaban-jawaban lain. Karena ini tadi sifatnya pengantar tadi. Nah sekarang mungkin kalau kita bicara lebih luas sedikit. Jadi mengajarkan menulis atau secara umum kita bicara literasi ya. Literasi ini mulai dari membaca, memahami situasi, menganalisis, bahkan hingga memproduksi ilmu pengetahuan ya melalui tulisan. Menurut Sampian, ya kalau anak-anak pondok ini mudahkah diajari itu? Atau ada cerita barangkali terkait dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan menulis dan literasi secara umum? Ya, ada kalau pertanyaannya misalnya mudah atau susah ya literasi ya. Ya tentu ada susah, ada mudahnya. Tinggal tergantung jalan mana yang kita ambil. Untuk mengajarkan sesuatu khususnya literasi atau apapun itu, sebenarnya di pondok itu mudah anak-anak itu. Karena mereka di sini tersedia 24 jam. Jadi anak-anak itu ada di sekolah, ada di pondok 24 jam. Jadi kita mau datang kapan, mau mengajarinya kapan, malam pun bisa. Jadi intensitas waktunya itu lebih banyak. Kemudian mereka tidak punya pengaruh media sosial atau HP gitu. Iya, karena tidak ada akses. Tidak ada akses ke sana. Jadi tidak diberikan akses. Kalau kita ingin mengajari sesuatu yang intens itu mudah, insya Allah. Kalau dari sudut pandang itu. Nah, persoalannya adalah namanya menulis misalnya. Kalau literasi itu disebut menulis juga. Kesulitannya adalah mereka tidak punya banyak referensi sumber karena memang di pondok pesantren memang untuk tetap mereka berada pada jalur membaca yang baik gitu. Itu memang dibatasi bacaan-bacaan. Nah, bacaan-bacaan khususnya yang diutamakan tentu pelajaran-pelajaran di kelas. Betul. Nah, kalau untuk bacaan-bacaan misalnya yang lain, itu mereka hanya tersedia di perpustakaan. Dan yang membaca di perpustakaan juga terbatas waktunya karena ada kegiatan lain, ada sholat, ada makan, ada kegiatan ekskul, kegiatan wajib segala macam. Jadi ada referensi, cuman tidak banyak waktu untuk membacanya. Di situ kesulitannya karena
di mana-mana kalau orang nanya ulun pribadi, bagaimana cara tipsnya menulis, ya harus banyak baca. Iya betul. Kalau bahan tidak, ya. Bahan, gitu. Lagi pula kalau banyak baca kan kita punya banyak referensi kosakata yang kita serap sehingga kita kalau nulis. Gitu. Betul. Nah jadi ya di sana kesulitannya. Tetapi di sini alhamdulillah khususnya di Darul Hijrah Putri ini ada ekskul jurnalistik namanya. Ekskul jurnalistik ini mereka diajari menulis berita biasanya dan menulis yang lain. Tetapi kayaknya anak-anak ini senangnya menulis cerpen sih, anak-anak ceweknya. Anak putri ini senang menulis cerpen ketimbang menulis kayak esai gitu. Karena mereka lebih senang bercerita ketimbang menuliskan ide gagasan. Yang abstrak gitu Yang abstrak itu atau mungkin belum mungkin belum dilatih terlalu intens aja ya mungkin ya, belum dibiasakan. Cuman kalau dari segi ya nulis-nulis yang kayak gitu mereka senangnya di cerpen. Gitu. Nah, ini sebenarnya ada fakta menarik juga tentang cerpen ini. Di Darul Hijrah Putri ini. Ini sekedar tambahan mungkin. Jun pernah mengumpulkan cerpen anak-anak. Mungkin sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Kumpulan cerpen anak-anak dibaca satu-satu nih. Menurut ada satu pola di situ. Ada satu pola dalam cerpen anak-anak. Mereka itu membayangkan diri mereka itu adalah ahli sains. Mereka senang ikut olimpiade fisika, olimpiade biologi. Itu angan-angannya begitu. Bagi mereka tuh kayak ikut perlombaan itu tuh kayak prestisenya tinggi gitu loh. Itu menarik. Tetapi ketika mereka menggambarkan tentang dunia kuliah, yang mereka bayangkan itu adalah Mesir, Al-Azhar. Ini mungkin pengaruh ketika cinta bertasbih atau cinta mungkin ya. Tidak seperti itu. Ini menarik. Jadi di kami ya Darul Hijrah Putri ini, jadi mereka tuh senang mengikuti yang lomba-lomba tuh lebih senang ke arah itu. Waktu itu ya pola di cerpen-cerpennya tuh selalu bila menggambarkan lomba tuh kemarin si Anu ikut lomba olimpiade sains, olimpiade bahasa Inggris gitu. Nah, mereka membayangkan seorang santriwati itu yang pinter tuh yang kayak gitu, orang-orang sains, orang-orang MIPA gitu. Tapi kemudian kalau ketika kuliah mereka tuh senang kayak Al-Azhar. Mungkin Ustadz Azam gitu. gitu. Luar negeri gitu. Jadi ya itu satu kisah. Ramai juga. Menarik karena kalau kita mencoba membaca komunitas atau masyarakat itu kan memang macam-macam polanya ya. Ada yang pendekatan survei misalnya. Ada yang bertanya kepada tokoh-tokoh masyarakat, tapi ada juga yang membaca karya sastra. Karena dia kan penulis tuh biasanya menangkap imajinasi publik dan kemudian menuangkannya ke dalam bentuk karya sastra. Jadi kalau pian ingatakan zaman sekolah bare, apakah waktu zaman SMA itu mengenal karya sastra atau lebih dulu mengenal karya ilmiah yang rada-rada baru didapatkan di kuliah itu? Maksudnya apakah pola ini adalah pola yang berulang sejak zaman pian waktu sekolah dan dilihat lagi ketika sekarang jadi guru untuk anak-anak SMA atau ini pola baru? Iya, maksudnya ya artinya kalau ulun pribadi pengalaman ya, kalau dalam dunia literasi itu yang pertama dikenal ulun pribadi yang mengenalnya tuh adalah ulun lebih mengenal sastra. Ya. Di pondok pesantren juga dulu ketika kami ke perpustakaan yang diambil pertama tuh novel. Gitu. Pas waktu itu kebetulan ada kita naskah buku-buku yang lengkap ya. Dalamnya Kapal Pandurik itu digemari sekali oleh anak-anak. Nah, jadi sastra dulu memang. Jadi sastra dulu dibaca. Lalu kemudian perlahan-lahan ke yang ilmiah. Ulun ingat pribadi waktu ulun dulu waktu masih sekolah, ketertarikan ulun ke Usuluddin itu sebenarnya dianggap mengherankan oleh guru kami karena ulun dulu tuh kan pondok Darul Hijrah tuh kan katanya dulu bahasa ya bahasa lebih ke bahasa. Kenapa ada ke bahasa Inggris atau ke bahasa Arab? Ulun malah masuk Usuluddin. Gara-garanya ulun kebetulan tertarik membaca bukunya Pak Quraisy Shihab. Di awalnya ulun tertarik banget waktu kelas 5 tuh kelas 2 aliyah. Kelas 2 aliyah baca. Itu buku Membumikan Al-Quran tuh buku yang ulun baca pertama lengkap.
Habis sampai habis. Dalam selama hidup gitu. Iya. Tapi habis itu banyak ada membaca. Tapi itu buku pertama yang baca lengkap. Ulun simpan, ulun pinjam dari perpustakaan sampai di kamar tuh baca terus. Nah, jadi awalnya memang dari sastra dulu, Pak. Jadi memang menarik sastra itu, kisah-kisah. Nah, dan memang kayaknya anak-anak itu juga sampai sekarang tuh senangnya cerita. Ya, cerita-cerita sastra gitu. Nah, jadi sekarang pun anak-anak ketika misalnya bawa novel dari rumah, walaupun akhirnya disita di pondok misalnya, mereka sukanya seneng-seneng yang kayak novel-novel tenlit gitu. Anak lebih senang membaca cerpen. Nah, makanya kemudian ada disediakan wadah khusus ya tadi menulis cerpen. Pun kira kayaknya polanya seperti itu. Jadi memang pembelajaran itu dimulai dari sastra dulu, baru ilmiah. Karena sastra itu menarik ya. Ilmiah ini kalau sudah tahan membaca, nah mau berpikir, nah itu bisa. Tapi kalau sejak awal sudah dikenalkan kepada karya ilmiah, jangan-jangan itu baru 5 menit sudah ditaruh bukunya. Mungkin lah ya. Nah satu lagi nih, terakhir nih. Kan sekarang zaman medsos. Anak-anak itu konon kemampuannya untuk konsentrasi itu berkurang. Tak lagi tahan lama. Kemudian kita punya pilihan nih. Ngajarin mereka pakai audiovisual, video dan gambar ya, maksudnya gambar dan suara, video, atau pakai buku. Karena kan kalau saya sendiri ngajar itu belakangan kadang-kadang menyisipkan tugas bikin video. Karena kalau bikin tulisan saya nggak yakin tulisan mereka gitu. Nah, dan mereka kayaknya cepat sekali belajar ketimbang generasi kita kan. Apalagi generasi saya lah. Waktu lambat itu belajar. Nah kalau di sini gimana pengalaman sampean? Jadi memang di pondok pesantren itu kalau untuk mengajar itu masih konservatif ya. Rata-ratanya lebih konservatif. Walaupun memang belakangan ini kami di sini juga sudah mulai nih beradaptasi dengan perangkat-perangkat baru, misalnya media-media baru kayak tadi video, kemudian ada medsos segala macam gitu. Nah, ulun kira apakah kita harus memilih yang mana? Kalau dari kita ya yang jadi sebagai guru ini kepengennya tuh masih memakai pola yang lama karena masih belum yakin dengan yang baru. Betul. Gitu. Kita masih inginnya memakai pola yang lama. Jadi ulun sendiri mengajar fikih di sini di pondok ini itu masih menggunakan kitab dan hanya sesekali menggunakan media misalnya kayak ditampilkan bagan itu. Pakai proyektor atau pakai video itu hanya untuk menampilkan bagan penjelasan kitab itu. Jadi kebetulan kan ulun mau mengajarkan yang kitab Bidayatul Mujtahid nih. Bidayatul Mujtahid itu. Jadi ya kan ada ikhtilaful ulama, terus ada sababul ikhtilafnya, kemudian menjelaskan kenapa si ulama A kemudian berhujjah begini, berfatwa begini, ada alasannya. Nah, jadi itu harus dijelaskan dengan bagan-bagan. Lebih mudah maksudnya. Lebih mudah memang. Cuman masih kita tetap menggunakan kitab karena kita juga memerlukan menguji kemampuan anak-anak membaca kitab. Kitab kuningnya. Kepengennya kita begitu. Cuman seiring dengan kemajuan teknologi ini, ulun kira kita tuh kayak tergiring lah. Secara perlahan ke arah yang baru. Gitu. Sebagai contoh mungkin ulun pernah singgung juga waktu kita bicara sebelumnya ini, ya dulu kan di pondok kita tidak boleh menggunakan alat elektronik. Menjapai pun kada boleh, membawa kada boleh. Pun ingat dihancurkan itu Walkman, kaset segala macam dihancurkan. Tapi setelah itu anak-anak boleh. Setelah beberapa tahun boleh mendengarkan musik asal lewat pengeras suara yang disetel oleh koperasi, misalnya koperasi pelajar atau warung pelajar. Waktu lagi belanja. Lalu kemudian lama-kelamaan kami boleh menggunakan komputer. Asal untuk kegiatan organisasi misalnya. Dulu pakai mesin ketik aja gitu. Lalu kemudian belakangan guru pakai proyektor. Lama-kelamaan. Dan sekarang kemudian juga ada beberapa anak-anak yang diminta untuk bikin konten media sosial pondok. Itu mereka menggunakan HP juga.
Nah yang ya ulun berpikir membayangkan suatu saat bisa jadi pondok pesantren itu akan membolehkan anak memakai HP dan mungkin dalam pembelajaran menggunakan HP, tablet segala macam. Kemarin aja misalnya di pondok ini untuk si santriwati kelas akhir itu ada kegiatan namanya Fathul Kutub. Jadi mereka membuka kitab-kitab turas gitu yang banyak. Jadi mirip kayak kita bikin makalah di kuliah. Jadi misalnya disedori satu masalah, silahkan cari referensi, ditulis dalam makalah yang sudah ada template-nya sih sebenarnya kalau di sini ya. Kalau di kampus kan enggak. Dan ada template-nya, lalu disediakan kitabnya tuh banyak gitu. Lalu kemudian dipresentasikan di hadapan kawan-kawan. Jadi ketika mereka mencari soalnya ada dicari di kitab-kitab itu, saking nggak ketemunya, misalnya tiba-tiba nggak ketemu, saking susahnya, mereka mengadu ke gurunya membantu, guru pembimbingnya membantu, gurunya kada dapat juga, akhirnya apa? Gurunya buka Google. Jadi kayak pada akhirnya kita beradaptasi gitu, ketika sudah mencapai titik di mana kita sudah kesulitan mengajar, pada akhirnya kita akan ke teknologi juga. Jadi ya. Artinya sikapnya adalah menerima tetapi sesuai keperluan. Bukan terima langsung gitu, tanpa filter. Dan itu memang sikap semua orang pada dasarnya. Cuman tinggal filternya seberapa kan. Filternya seberapa. Kalau di pondok secara umum kan dibandingkan sama anak-anak yang nggak di pondok kan. Itu biasanya anak di luar pondok itu mereka pegang HP kan lebih lama ya. Sangat lama bahkan. Itu kecuali orang tuanya aja yang tahan itu untuk narik ya. Atau jamnya udah habis gitu. Kalau di pondok itu kan ya karena peraturannya berlaku untuk semua jadi ya. Oke. Baik, kedepannya menurut Pian membayangkan generasi anak-anak ini akan menghadapi masalah seperti apa dan bagaimana guru-guru di sini, ustadz-ustadzah itu membantu mereka menyiapkan diri menghadapi tantangan itu. Ya, kemarin ulun ada menguji syafahi ya, ada ujian syafahi. Ujian lisan. Jadi ketika itu bertanya dengan anak-anak, dia tahu apa itu OTW artinya. Tapi ternyata nggak tahu kepanjangannya. Nah itu salah satu. Jadi anak-anak memang ke depannya ini pengetahuan anak-anak tuh serba singkat, serba cepat dan serba informasinya tuh harus serba instan gitu. Ya tidak mendalam maksudnya ya. Ya tidak mendalam. Cuma ya sebagai orang tua mungkin sebagai orang yang sebagai pengajar, sebagai orang tua kita mungkin ada rasa was-was di situ ketika karena kita selama ini belajarnya seperti ini, lalu anak-anaknya belajar secara serba instan gitu. Jadi ya akhirnya kita was-was. Tetapi ulun sempat berpikir, mungkin bisa jadi apa yang kita rasakan sekarang, kita jadi apa sekarang, itu mungkin pernah dikhawatirkan oleh orang tua kita dulu. Betul. Gitu. Setiap generasi punya kekhawatirannya sendiri. Jadi kayak misalnya, kita sering berjalanan keluar rumah. Zaman kita kan, jalan keluar rumah misalnya. Kita senang dengan musik pop waktu tahun 90-an. Orang tua kita yang yang tahun generasi 70-80-an khawatir dengan kita nih. Bapak pakai musik kayak gitu. Gitu kan? Itu misalnya musik yang kada baik untuk seorang muslim. Nah, lalu kemudian generasi kita melihat, kita akhirnya sekarang musik kita adalah musik yang musik pop, musik rock dijadikan sebagai musik yang sehari-hari kita dengar lah. Kita kada masalah memakai itu. Sekarang kita melihat musik jedak-jeduk anak-anak khawatir gitu. Iya. Jadi maksud ulun ya kita merasa was-was karena kita punya standar gitu. Tentang kayak apa itu ilmu pengetahuan. Bagaimana ilmu pengetahuan disajikan, bagaimana dunia realitas menurut anak-anak dengan kita tuh kita berbeda gitu. Kita mengkhawatirkan itu. Tetapi ya ulun berpikir ya tadi sekali lagi orang tua kita zaman dulu mengkhawatirkan kita sama seperti kita mengkhawatirkan anak kita. Generasi berikutnya. Jadi ulun kira di satu sisi ada kekhawatiran betul. Tetapi di sisi lain anak-anak kita akan memandang dunia ini dengan realitas yang berbeda dengan kita. Yang dimaksud kebenaran, pengetahuan itu akan berbeda dengan apa yang kita alami dan kita
pikirkan sekarang gitu. Sama halnya mungkin kita yang berbeda dengan realitas kita, dengan realitas orang tua kita zaman dulu akan berbeda gitu. Nah, lalu bagaimana mengantisipasinya itu ya tadi mungkin ada dialog ya antara generasi kita dengan generasi anak-anak kita. Di satu sisi ya kita mencoba beradaptasi, makanya kemarin ulun sesekali kadang-kadang belajar fikih tapi nonton film. Misalnya nonton film tentang kegiatan yang berhubungan dengan fikih misalnya. Tetapi tetap ada kegiatan yang baca kitabnya. Gitu. Jadi ya ada semacam dialog antara idealisme kita sebagai guru orang tua atau katakanlah metode atau cara belajar kita saat ini dengan cara belajar anak itu mungkin sambil dikombinasikan gitu. Dan memang saat ini kan kompromi lah semacam itu enggih. Ya. Makanya di satu sisi juga guru harus tetap pada jati dirinya sebagai guru, tetapi juga mengikuti tren anak-anak masa kini. Gitu. Memang kalau kita ingin stay relevant atau tetap relevan bagi generasi sekarang, mau tidak mau kan harus paham dengan apa yang menjadi budaya mereka. Baik, jadi pada dasarnya semangat yang ditularkan ya mulai dari semangat berefleksi, menulis dengan tujuan berbagi dan mungkin tadi tuh nulisnya tuh lebih kepada ucapan terima kasih gitu ya kepada para guru itu menarik sekali itu untuk motivasi itu. Itu kemudian membentuk cara sampean ini mengajar dan menularkan katakanlah wisdom kepada anak-anak generasi yang akan datang. Jadi saya tidak melihat ada kekhawatiran yang berlebihan ya terhadap masa depan dan bahwa tantangan setiap zaman selalu ada. Yang penting ada dialog dan upaya untuk menyesuaikan diri. Sejumlah nilai mungkin akan selalu tetap takwa, iman, identitas sebagai muslim, tapi selebihnya kan bisa disesuaikan. Kemasannya mungkin beda. Tapi tetap beda. Itu yang nilai-nilai seperti itu tetap kita pertahankan. Metode, kemasan, pendekatan tuh bisa berubah-berubah ya sepanjang zaman, tapi kontennya tetap. Oke. Baik, makasih banyak Mas Yunizar sudah berbagi. Menarik sekali pembicaraan kita. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan kapan-kapan kita ngobrol lagi. Amin insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.